Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sastika Anjani Prakoso dari kelas AK 401 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, dalam mengisi ujian akhir semester tahun pelajaran 2023-2024, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai materi manajemen perbankan untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 8 topik pembahasan, di antaranya yang pertama terdiri dari ruang lingkup bank, yang kedua sumber dana bank, yang ketiga manajemen kredit bank, yang keempat manajemen suku bunga bank, yang kelima manajemen jasa perbankan, yang keenam manajemen sumber daya di perbankan, dan yang terakhir atau topik pembahasan yang ketujuh yaitu manajemen pemasaran bank, yang di tiap subtopiknya itu terdiri dari 2 sampai 3 topik pembahasan. Untuk yang pertama, ruang lingkup bank. Ruang lingkup bank, untuk poin yang pertama adalah definisi dari manajemen perbankan itu sendiri. Manajemen bank merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian aktivitas bank untuk mencapai tujuan bank dan mengelola risiko yang ada di bank. Hal ini mencakup perencanaan keuangan, manajemen risiko, manajemen aset kewajiban, manajemen hubungan nasabah, dan pengambilan keputusan yang strategis. Eee, Pengambilan keputusan strategis di sini dimaksudkan yaitu menyelaraskan keputusan dengan tujuan secara keseluruhan seperti ekspansi ke pasar baru, meluncurkan produk baru, atau menjalin kemitraan. Manajemen bank yang efektif membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut. Untuk topik pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dari manajemen perbankan itu sendiri, yakni terdapat 12 poin penting, di antaranya analyzing bank performance, yang kedua managing non-interest income and non-interest expense, yang ketiga itu pricing fixed income securities, yang keempat managing interest rate, yang kelima using derivatives to manage interest rate risk, yang keenam funding the bank, yang ketujuh managing liquidity, yang kedelapan the effective use of capital, yang kesembilan overview of credit policy and loan characteristic, yang kesepuluh evaluating commercial loan request and managing credit risk, yang kesebelas adalah evaluating consumer loans, dan yang terakhir poin ke-12 yaitu managing the investment portfolio. Manajemen bank merupakan proses yang kompleks di mana beragam hal yang melibatkan berbagai aktivitas dan strategi. Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang bank ini sendiri, harus memiliki hal yang efektif di mana membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang industri perbankan. Poin yang ketiga yakni manfaat manajemen perbankan. Eee, Menurut Cowdrey, Burns, Rose Hutchins, dan Coach McDonald, pelaksanaan manajemen bank yang baik dan profesional yang disertai dengan tata kelola yang baik akan memberikan banyak dampak. Di antaranya, increase profitability, improve risk management, enhance customer experience, dan beberapa poin di bawahnya. Eee, Pengelolaan bank yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Bank adalah komponen penting dari sistem keuangan dan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kredit dan layanan keuangan lainnya kepada individu maupun bisnis. Nah, sumber dana bank ini sendiri bank merupakan sebuah lembaga keuangan di mana kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat itu sendiri. Memberikan jasa bank, merupakan tujuan utama dari sebuah bank, yang menurut Kasmir dari pengertian bank itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 98, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sedangkan sumber dana bank itu sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan perusahaan, tentunya memiliki berbagai macam pengertian dari beberapa ahli. Namun secara garis besarnya sumber dana merupakan dana yang telah terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank tersebut untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh bank tersebut. Eee, Penyaluran dana bank itu sendiri, nantinya, bank yang merupakan salah satu bagian dari perusahaan jasa di bidang keuangan, yang tentunya menawarkan berbagai macam keuntungan untuk para nasabahnya ini, tetapi untuk jangka waktu yang dimiliki sudah jatuh tempo, maka bank yang bersangkutan wajib melakukan penyaluran dana kepada nasabahnya, beserta keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari nasabah. Secara garis besarnya, penyaluran dana dapat diartikan sebagai penyaluran dana atau pemberian dana yang telah terhimpun dan dikelola oleh bank kepada masyarakat atau nasabah itu sendiri. Eee, Manajemen bank untuk topik pembahasan yang ketiga, untuk yang pertama ada poin pengertian kredit dan pembiayaannya. Mmm, Menurut McLeod dalam buku Firdaus dan Ariyanti, menurut McLeod dalam buku Credit is the personal reputation a person has in consequence of which he can buy money or labor by giving in exchange for them or promise to pay at a future. Atau kredit adalah sesuatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang, atau buruh atau tenaga kerja dengan jalan menukarnya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, Pasal 21 Ayat 11, kredit sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam atau melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian poin selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kredit, di mana tujuannya terdapat 3 poin. Yang pertama kredit komersial, yang kedua kredit konsumtif, dan yang ketiga kredit produktif. Sementara untuk fungsinya sendiri terdapat 6 poin penting, di mana yang pertama menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, yang kedua memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, dan yang selanjutnya memperlancar arus barang dan arus uang. Selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas yang ada, selanjutnya lagi meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, dan yang terakhir memperbesar modal kerja perusahaan. Manajemen kredit bank untuk poin yang selanjutnya adalah jenis-jenis kredit. Terdapat 5 pembagian poin, di mana yang pertama dari sisi kegunaannya, kredit itu terdiri dari kredit investasi dan juga kredit modal kerja. Dan dilihat dari segi tujuan kreditnya, terdapat kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Sementara untuk dilihat dari jangka waktunya, terdapat kredit pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Jika dilihat dari segi jaminannya, kredit itu terbagi menjadi kredit dengan jaminan atau kredit tanpa jaminan. Sedangkan untuk sektor usaha, kredit terbagi menjadi 8 pembagian, di mana terdapat kredit peternakan, kredit pertanian, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor sebagainya. Untuk materi pembahasan selanjutnya, yaitu manajemen suku bunga bank, terdapat konsep dan teori suku bunga, di mana konsep bunga secara sederhana diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sementara teori tingkat suku bunga ini bisa dilihat dari dua aspek teori. Yang pertama, teori klasik, dan yang kedua, teori Keynes. Jenis-jenis bunga bank terdapat di antaranya 5 jenis, yaitu suku bunga tetap, suku bunga mengambang, suku bunga flat, suku bunga efektif, dan suku bunga anuitasnya. Pada lampiran materi di bawah sudah terlampir pengertian dan juga beberapa cara menghitungnya. Untuk faktor yang mempengaruhi suku bunga ini terdapat
Di antaranya yang pertama kebutuhan dananya, untuk apa sih dana itu dibuat, pinjam, dan yang kedua, dilihat dari sisi persaingan, yang ketiga kebijakan pemerintah, yang keempat target laba yang diinginkan, yang kelima jangka waktu, yang keenam kualitas jaminan, dan yang ketujuh reputasi debitur, yang kedelapan produk yang kompetitif, dan kesembilan hubungan baik, yang kesepuluh jaminan pihak ketiga. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen perbankan. Sebetulnya ada 7 topik pembahasan, namun pada kesempatan ini, saya hanya bisa menjelaskan sampai, topik pembahasan yang keempat, yakni manajemen suku bunga bank. Semoga di lain kesempatan dapat menjelaskan sampai akhir, sampai topik pembahasan yang terakhir, yaitu manajemen pemasaran bank. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.